Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Salsabila dari kelas 11 MIPA 2. Saya dari SMA Negeri 5 Kota Tangerang Selatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat optik yang dapat mempublikasikan virus corona. Jadi di slide yang pertama ini ada pengertian alat optik itu sendiri. Nah, alat optik itu adalah alat yang memanfaatkan sifat cahaya, hukum pemantulan, dan hukum pembiasan sifat cahaya. Dikutip situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, alat optik adalah alat-alat yang bekerjanya sifat-sifat cahaya. Alat optik yang utama adalah mata, sedangkan alat optik lain seperti lup, kacamata, teropong, kamera, mikroskop, atau teleskop, sebenarnya itu semua hanya sebagai alat bantu mata saja. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica pada tahun 2015, optik ilmu yang berkaitan dengan asal-usul dan penyebaran cahaya ada dua cabang utama optik, yakni fisik dan geometris. Optik fisik terutama berkaitan dengan sifat dan sifat cahaya itu sendiri. Optik geometris berkaitan dengan prinsip-prinsip yang mengatur sifat-sifat pembentuk gambar dari lensa, cermin, dan perangkat lain yang memanfaatkan cahaya. Awalnya, istilah optik hanya digunakan dalam kaitannya dengan mata dan penglihatan, kemudian ketika lensa dan perangkat lain untuk membantu penglihatan mulai dikembangkan. Alat optik ada beberapa macam, yaitu ada yang alami dan buatan. Yang pertama itu ada mata, yang kedua kamera, ketiga lup, keempat mikroskop, yang kelima itu teleskop. Nah, di video ini saya akan menjelaskan di poin yang keempat yaitu mikroskop dengan lebih detailnya. Di sini ada gambar salah satu contoh alat optik yang dapat menghadapi dan mempublikasikan penampakan virus COVID-19 atau yang biasa dikenal dengan virus corona di era milenial ini. Nah, jadi di sini ini ada contoh dua gambar mikroskop, yang satu cahaya dan yang satu lagi elektron. Tetapi virus corona ini hanya bisa dijangkau dan dipublikasikan ini lewat mikroskop elektron. Tetapi tidak bisa dengan menggunakan mikroskop cahaya. Nah, di sini ada penjelasan tentang mikroskop cahaya. Nah, mikroskop cahaya itu menggunakan dua buah lensa, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Mikroskop cahaya dapat memperbesar objek sampai 1000 kali, bahkan 2000 kali ukuran objek asli. Pada umumnya, mikroskop cahaya memiliki 3 lensa objektif. 3 lensa tersebut dibedakan untuk perbesaran lemah, sedang, dan kuat. Perbesaran gambar dapat dihitung dengan cara mengalihkan perbesaran lensa objektif dengan perbesaran lensa okuler. Sebagai contoh, perbesaran lensa objektif 10 kali dan lensa okuler 10 kali, maka perbesaran totalnya itu adalah 100 kali. Di sini ada penjelasan tentang mikroskop elektron. Jadi, mikroskop elektron itu adalah sebuah mikroskop yang mampu untuk melakukan perbesaran objek sampai 2 juta kali. Nah, tentunya di mikroskop elektron ini perbesarannya itu jauh lebih besar daripada mikroskop cahaya yang tadi sebelumnya. Nah, mikroskop elektron ini menggunakan elektrostatik dan elektromagnetik untuk mengontrol pencahayaan dan tampilan gambar, serta memiliki kemampuan perbesaran objek serta resolusi yang jauh lebih bagus daripada mikroskop cahaya. Mikroskop elektron ini menggunakan jauh lebih banyak energi dan radiasi elektromagnetik yang lebih pendek dibandingkan mikroskop cahaya. Pada tahun 1920 ditemukan suatu
fenomena di mana elektron yang dipercepat dalam suatu kolom elektromagnet dalam suasana hampa udara atau vakum berkarakter seperti cahaya dengan panjang gelombang yang 100.000 kali lebih kecil dari cahaya. Selanjutnya, ditemukan juga bahwa medan listrik dan medan magnet dapat berperan sebagai lensa dan cermin seperti pada lensa gelas dalam mikroskop cahaya. Nah, jenis-jenis mikroskop ini ada 5 jenis. Yang pertama itu mikroskop transmisi elektron. Lalu yang kedua mikroskop pemindai transmisi elektron. Yang ketiga mikroskop pemindai elektron. Yang keempat mikroskop pemindai lingkungan elektron. Dan yang kelima mikroskop refraksi elektron. Nah, selanjutnya ini ada fungsi mikroskop. Mikroskop ini telah disebutkan bahwa kehadiran mikroskop ini sangat membantu para peneliti dan ilmuwan sebab fungsi mikroskop yang memang sangat besar. Fungsi mikroskop sendiri utamanya adalah untuk melihat serta mengamati objek-objek yang memiliki ukuran sangat kecil yang tidak dapat dilihat hanya dengan menggunakan mata telanjang. Beberapa jenis mikroskop juga dibuat agar dapat mengamati objek dengan menghasilkan bayangan yang lebih detail. Namun, pada dasarnya fungsi mikroskop tetap menginduk pada fungsi utamanya untuk mengamati benda-benda kecil seperti virus, sel, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini ada perbedaan mikroskop cahaya dan elektron. Yang pertama ini dari sumber iluminasi. Nah, perbedaannya itu kalau mikroskop cahaya ini memiliki cahaya yang menggunakan berkas cahaya tampak panjang gelombang 400 sampai 700 nm untuk menerangi spesimen. Lalu yang mikroskop elektronnya ini, mikroskop elektron menggunakan berkas elektron dengan panjang gelombang 0,01 nm untuk menerangi spesimen. Lalu yang kedua ini berdasarkan teknik pembesarnya, kalau mikroskop cahaya ini menggunakan lensa optik untuk membelokkan sinar cahaya dan perbesar gambar. Sedangkan kalau mikroskop elektron ini menggunakan magnet untuk membelokkan sinar elektron dan memperbesar gambar. Selanjutnya ini berdasarkan resolusinya, mikroskop cahaya ini memiliki resolusi yang lebih rendah dibandingkan dengan mikroskop elektron sekitar 200 nm. Lalu kalau mikroskop elektron ini dapat memiliki resolusi dari urutan 0,1 nm. Lalu ini berdasarkan perbesarannya, kalau mikroskop cahaya ini bisa memiliki perbesaran sekitar 1000 kali, tetapi kalau mikroskop elektron dapat memiliki perbesaran hingga 500.000 kali. Lalu berdasarkan operasinya, mikroskop cahaya ini tidak perlu sumber listrik untuk beroperasi karena dia dari cahaya matahari alami. Nah, sedangkan mikroskop elektron ini membutuhkan listrik untuk mempercepat elektron. Ini juga membutuhkan sampel untuk ditempatkan di vakum. Jika tidak, elektron dapat menyebar dari molekul udara, tidak seperti mikroskop cahaya. Lalu dari harganya ini, mikroskop cahaya ini lebih murah daripada mikroskop elektron. Berdasarkan ukurannya, mikroskop cahaya ini mikroskop cahaya kecil dan dapat digunakan pada desktop. Tetapi kalau mikroskop elektron ini cukup besar dan bisa setinggi seseorang. Jadi di sini ada penjelasan tentang ilmuwan Amerika Serikat meliris gambar pertama virus corona yang saat ini sudah menginfeksi lebih dari 70.000 orang di seluruh dunia dan menewaskan lebih dari 1.700 lainnya. Para ilmuwan di National Institute of Health atau NIH mengumpulkan sampel dari warga negara
paman Sam yang terinfeksi dan mengabadikan virus mematikan yang kini dinamai COVID-19 tersebut. Dikutip dari Daily Mail pada hari Selasa, gambar-gambar visual virus corona ini berasal dari berbagai jenis sel. Tim seniman visual medis kemudian memberi sentuhan warna untuk membedakannya dari sel-sel sehat. Hasilnya, gambar tangkapan mikroskop virus corona yang menyerupai mahkota ini terlihat mirip dengan virus SARS. Selain COVID-19, corona juga diidentifikasi dengan nama SARS-CoV-2. Nah, jadi di bawah ini itu merupakan penampakan dari virus corona. Jadi ada dua contoh gambar yang sudah didapat dari ilmuwan tersebut lewat mikroskop elektron. Jadi dokumentasi ini menjadi gambaran visual dengan resolusi tertinggi dan paling detail. Memang jika kita lihat gambarnya itu amat sangat detail ya, dengan menggunakan mikroskop elektron tersebut. Nah, virus jenis corona ini diberi nama berdasarkan kemiripan bentuknya dengan corona yang berarti mahkota. Sebagai perbandingan, bakteri yang merupakan sel terbuat dari organel, struktur dasar sama seperti yang membentuk manusia, hewan, dan tumbuhan, tapi berbeda dengan virus. Jadi di sini itu kenapa hanya bisa mendeteksi virus corona dengan mikroskop elektron itu ya karena mikroskop elektron ini memang perbesarannya itu jauh lebih tinggi, dan mungkin juga masih banyak keunggulan-keunggulan lainnya juga. Sedangkan biasanya kalau mikroskop cahaya itu umumnya itu digunakan untuk meneliti misalnya sel-sel pada tumbuhan, sel-sel pada hewan, tetapi jarang ada yang bisa menggunakan mikroskop cahaya untuk mendeteksi virus-virus. Sekian dari video saya ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.